Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tugas dari dosen pengampu yaitu Dr. Diana Napitupulu SH MH MKN MSc. Perkenalkan saya Aunudin dengan nomor NIM 2202190086. Saya akan memaparkan terkait hukum pertanahan pada sub materi terkait dengan peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat lainnya, yaitu tentang lelang. Terdapat beberapa jenis peralihan hak atas tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Di antaranya adalah peralihan hak atas tanah akibat lelang, dan biasanya pada umumnya jual beli, warisan, wasiat, hibah. Tetapi yang akan dibahas di sini adalah terkait peralihan atas tanah dari hasil lelang. Prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat pelaksanaan lelang cenderung sangat berbeda dengan jenis pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan jenis-jenis lainnya. Yang dimaksud dengan lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi manapun, baik sosial, politik, atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan hak dan kewajiban atas tanah, apakah itu sosial atau individual. Dalam hal ini, pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajiban melalui pembentukan aturan dan perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu pertama, tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan. Kedua, penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli dan calon kreditur untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi kewajiban pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pengukuran
pemetaan dan pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran dimaksud dalam ayat 1 dengan ketentuan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan diterbitkannya sertifikat, pemilik atau pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah. Pemindahan hak milik atas melalui lelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK (01/2002) tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Yang dimaksudkan dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Lelang tersebut digunakan untuk memperoleh harga tertinggi dari barang tersebut. Pada pembahasan ini yang akan dibahas adalah lelang hak atas tanah, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan lelang tanah. Yang dimaksud lelang dalam pembahasan ini adalah penjualan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terbuka untuk umum oleh kantor lelang setelah diterbitkan surat keterangan pendaftaran tanah oleh kantor pertahanan kabupaten atau kota dengan harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Objek lelang hak atas tanah atau satuan rumah susun sendiri adalah hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Secara rinci, tentang objek pemindahan hak melalui lelang adalah hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun adalah diantaranya hak milik. Dasar hukum bahwa hak milik dapat beralih dapat ditemukan dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, hak guna usaha. Secara eksplisit, peralihan hak atas tanah atau satuan rumah susun dapat dilihat dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna bangunan. Secara eksplisit, hak guna bangunan dimuat dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Tidak semua hak atas tanah dapat dilelang oleh pemegang haknya kepada pihak lain. Hak atas tanah yang tidak dapat dialihkan berupa lelang adalah hak pakai atas tanah negara yang diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Prosedur peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun melalui lelang memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat material, pemegang hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun harus berwenang dan berhak atas hak tanah tersebut. Selanjutnya, pemberi juga harus memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek lelang. Yang kedua, syarat formil. Orang yang berhak melakukan pendaftaran hak atas tanah harus dibuktikan dengan berita acara lelang atau risalah yang dibuat oleh
pejabat dari kantor lelang dengan dibuatnya berita acara lelang oleh pejabat kantor lelang, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah. Akan tetapi untuk memenuhi asas publisitas, maka peralihan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota agar setiap orang mengetahui tentang peralihan hak atas tanah. Jenis-jenis peralihan hak atas tanah melalui lelang. Melalui sifatnya, lelang dibagi menjadi dua bagian, yaitu lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi. Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka putusan pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita yang dilakukan oleh kejaksaan atau penyidik, dan sita yang dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. Lelang non-eksekusi adalah lelang terhadap barang yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan lelang sukarela terhadap hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Baik, kita lanjutkan. Adapun cara peralihan ataupun penyerahan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan balik nama, yaitu penyerahan dengan lelang sebagaimana pasal 584 KUH Perdata di atas, bila dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan 1843 Nomor 27 mengenai tata cara balik nama peralihan hak milik atas tanah suatu barang, tentu masih banyak permasalahan di kalangan masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang, mengingat kondisi pertanahan yang masih relatif banyak yang belum melakukan balik nama terhadap peralihan hak milik atas tanah, maka menjadi menarik untuk dilakukan penelitian tentang pelaksanaan balik nama hak milik atas tanah melalui lelang ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang dibuat oleh dalam waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang. Kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelelangan umum yang tidak jelas objek tanahnya, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasa kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, kutipan risalah lelang. Yang kedua, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik atas satuan rumah susun apabila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya sertifikat apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan pertama surat bukti hak seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas tanah, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan, atau surat keterangan kepala desa kelurahan mengenai penguasaan tanah. Yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. Yang ketiga, bukti identitas pembeli lelang. Keempat, bukti pelunasan harga pembelian.
Kelima, bukti pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Baik, itu ya yang harus dilengkapi, yang harus dilampirkan untuk pendaftaran tanah dari hasil lelang. Pembinaan hak atas tanah melalui lelang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 secara eksplisit tercantum dalam pasal 16 ayat 5 hak guna usaha yang menyebutkan bahwa jual beli melalui lelang dibuktikan dengan berita acara lelang. Ya, begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, maka perlindungan akan hak atas tanah yang dimiliki oleh manusia menjadi penting. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting untuk bisa ikut campur dalam segala sendi kehidupan manusia, termasuk di bidang pertanahan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah tersebut dilakukan dengan cara perlindungan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan bukti yang sah. Untuk itu, perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah sebagai alat bukti yang sah, yaitu berupa sertifikat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.